Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memulai pembelajaran. Silakan kalian persiapkan buku pulpenanya. Kita akan memasuki tema 4 dengan subtema 3. Silakan dipersiapkan pulpenanya. Silakan kalian buka halaman 135. Kita akan memulai dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ya, menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Nah, arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini, siapa yang sudah pernah membaca buku Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ayo, temukan dan jelaskan kosakata tentang kebersihan dalam percakapan berikut. Di sini ada Mei dan Komang. Kita mulai dengan Mei ya. Taman ini sangat nyaman ya. Aku suka bermain di sini. Iya, Mei, taman ini bersih dan asri. Itu karena ada banyak pepohonan yang membuat udara terasa sejuk. Kita harus menjaga kebersihan taman ini, Komang. Betul, Mei. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sekarang, kalian buka halaman 140. Kita akan mengulang lagi membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Nah, ini udah ada ya di minggu lalu. Sekarang kita bahas lagi, kita ulang lagi. 1. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. Kedua, amatilah gambar dan catat hal-hal yang berkaitan dengan gambar. Ketiga, tuliskan pengamatanmu dengan kalimat yang sederhana. Jadi sebelum kalian membuat laporan dengan mengamati gambar, kalian harus tahu dulu itu gambarnya tentang apa, yang kalian lihat tuh apa aja. Kalian bisa catat, kemudian kalian bisa tuliskan dengan kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis sampul ungu. Penugasan yang paling atas halaman 141 di buku ya, di buku sampul ungu. Kemudian ini tentang membuat laporan pengamatan, di foto dan dikirim ke Bu Mega. Jadi itu ada sebuah gambar, kalian amati dan kalian membuat laporan. Ingat baik-baik, laporan ya. Kalau laporan itu terdiri dari beberapa kalimat, jadi jangan cuma 1 atau 2 kalimat ya. Ini kita mengulang lagi dari minggu lalu. Ibu ulang lagi. Sekarang kalian buka halaman 146. Ya, membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Nah, sekarang kita akan membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Jadi yang pertama adalah amatilah gambar dengan seksama, kemudian buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya. Keempat, rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Jadi ada tahapnya ya. Kalian pertama bisa mengamati dulu, kemudian buat pertanyaan kira-kira tentang jawaban itu apa. Tapi pertanyaannya itu sudah tahu kalian jawabannya. Misalkan gambar sebuah lingkungan yang kotor. Nanti pertanyaannya, mengapa lingkungan tersebut kotor? Tapi karena kalian sudah tahu itu digambarnya karena banyak sampah, berarti ya karena banyaknya sampah yang berserakan, seperti itu kira-kira ya. Nah, di sini ada contoh sebuah gambar. Ada 3 orang anak, ada Tony, Mita, dan Made. Mereka dilihatnya sedang bermain di sebuah taman ya. Kemudian mereka memainkan permainan kelereng. Jadi kita bisa membuat pertanyaan. 1. Apa yang terjadi pada gambar? Kita jawabannya, yang terjadi pada gambar adalah 3 anak sedang bermain di sebuah taman. Kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu di mana terjadinya? Kita lihat lokasinya atau tempatnya di sebuah taman. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Bisa siang hari atau sore hari. Kemudian 4, siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Nah, karena di situ sudah ada namanya, kita tinggal sebutkan, yaitu Tony, Mita, dan Made. Seperti itu ya. Ya, sekarang kalian buka halaman 147.
Menemukan informasi dari teks. Nah, sekarang kita akan mencari informasi dari teks. Kalau tadi kita membuat laporan berdasarkan gambar, sekarang kita menemukan informasi dari teks. Langkah-langkah menemukan informasi suatu teks yaitu pertama, bacalah dengan seksama. Kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Jadi kalau ada kata-kata yang kamu nggak ngerti, apa ya ini artinya, kamu bisa nanyakan itu ke guru atau orang tuamu di rumah. Kemudian yang 4, tandai kata atau kalimat yang menjadi kata kunci atau kata yang paling penting di situ ya. Ya, nomor 5, terakhir tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasa semu sendiri. Jadi pakai bahasa kamu sendiri supaya kamu lebih paham juga gitu. Sekarang kalian buka halaman 152. Menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Nah, kamu telah mempelajari nih berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan di tempat bermain tadi di awal ya. Kemudian, kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Jadi, kata-kata tersebut kalian bisa kembangkan menjadi sebuah cerita atau menjadi sebuah laporan pengamatan dari sebuah gambar tentang tempat bermain. Seperti itu. Sekarang kalian buka halaman 156. Membuat laporan sederhana, yaitu kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Laporan dapat disajikan dalam bentuk karangan. Kemudian dikerjakan di buku tulis sampul ungu, pulpena halaman 157. Ayo berlatih, langsung jawabannya saja ya, kemudian foto dan kirim ke Bu Mega. Sekian pelajaran dari Bu, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Jika ada yang belum mengerti dan belum paham, silakan ditanyakan langsung ke Bu Mega agar tidak salah dalam mengerjakan tugas. Ya, terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.